Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Para bapak, ibu, anak-anakku sekalian yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekalian hari ini masih bisa menunaikan siam Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita akan memberikan sebuah penguatan pada diri kita. Puasa adalah bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan setiap hambanya menjadi kuat dan kokoh. Oleh karena itu, prinsip puasa adalah menjadikan seseorang bukan menjadi lemah, bukan menjadi mudah terserang oleh penyakit, tetapi justru dengan puasa itu kita sekalian dididik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang sangat kuat dan menjadi sesuatu yang baru. Maksudnya adalah bahwa setiap orang yang berpuasa dengan puasa penuh imanan wahtisaban, maka puasanya itu akan memperoleh sebuah kekuatan baru. Lihatlah anak-anakku sekalian, bapak ibu sekalian, bahwa ada sebuah peristiwa. Setiap momentum, siapapun orangnya pasti akan menjadi sebuah pelajaran dalam kehidupannya. Dalam rangka untuk mengokohkan diri itu adalah dengan cara berpuasa, bersemedi kalau dalam bahasa Jawanya itu. Lihat saja, untuk menjadi seseorang yang menjadi kuat, makhluk menjadi kuat, maka harus dilalui dengan sebuah cara, yaitu bersemedi. Lihat, ular akan menjadi sangat bagus dan akan menjadi sangat besar, maka ular itu harus bersemedi kemudian mengelupaskan kulitnya. Maka tatkala ular itu sudah terkelupas kulitnya, maka ular itu akan menjadi sangat mengkilap dan kulitnya menjadi sangat bagus sekali, menjadi sesuatu ular baru dengan bentuk baru, kekuatan baru. Nah, demikian juga sebuah hewan yang memiliki ketajaman ya dalam melihat sebuah objek, dan sangat terkenal. Saya kira siapapun akan tahu apakah hewan itu adalah sebuah burung. Burung itu yang terkenal adalah burung elang. Yang burung elang itu memiliki jangkauan fokus penglihatannya adalah kira-kira 500 meter, dia bisa fokus melihat sesuatu. Nah, tatkala itu maka elang itu akan bisa membidik sasarannya dengan kekuatan daya terbangnya, kemudian dengan kekuatan cengkramannya, kemudian merobek-robek dengan paruhnya. Tetapi elang itu memiliki kesempatan untuk hidup hanya 30 tahun di dunia ini. Nah, kalau pingin elang itu ditambah lagi usianya 40 tahun, maka elang itu harus bertapa, harus mengasingkan diri, ya, bersemedi. Caranya adalah dia akan mencari tempat yang tertinggi di atas batu puncak pegunungan. Kemudian di situ ya, elang itu akan melakukan sebuah proses pembaharuan. Proses pembaharuan itu adalah dengan pertama melepaskan paruhnya. Tatkala elang dalam usia 30 tahun, 40 tahun, paruhnya itu akan jauh ke bawah. Maka tidak efektif lagi elang itu untuk merobek-robek dari mangsanya. Maka paruh itu akan dilepaskan dengan cara apa? Dengan cara yang sangat menyakitkan, yaitu dipatuk-patukkan ke batu yang sangat keras dan panas, dan kemudian paruh elang itu terkelupas. Nah, tidak cukup hanya dengan kesakitan paruhnya yang mengelupas itu, tetapi elang itu kemudian untuk supaya terbangnya bisa cepat dan lincah, biasanya dalam usia 30 tahun itu
bulu-bulu elang itu menjadi tebal dan tidak bisa lincah untuk terbang. Nah, tatkala itulah kemudian paruhnya yang sudah tumbuh baru dengan paruh yang baru itu kemudian sebagian bulunya itu dicabut dengan paruhnya itu. Maka banyak yang terkelupas dan akhirnya tumbuh baru, yaitu bulu-bulu yang sangat bagus. Betapa sakitnya elang akan menjadi elang baru. Tidak cukup hanya paruhnya yang rontok, terkelupas kulitnya atau bulunya, tetapi elang itu memiliki kekuatan cakar yang luar biasa. Kekuatan cakar itu hanya dimiliki oleh elang tatkala usianya masih muda. Tapi tatkala usianya sudah 30 tahun, maka cakarnya itu tidak lagi kuat dan tajam. Maka tatkala dia mengasingkan diri di atas batu puncak gunung itu, maka paruh yang baru itu dipakai untuk mematok cakar-cakarnya itu sehingga cakarnya menjadi terkelupas, kemudian muncul cakar baru. Inilah kemudian menjadi elang baru yang kemudian siap terbang dengan sebuah kekuatan baru, dengan lincahnya untuk bisa menangkap mangsanya itu. Maknanya adik-adikku sekalian, bapak ibu sekalian, bahwa agar manusia itu menjadi manusia baru, maka perlu kita sekalian menjadi yaitu orang yang siap mengasingkan diri. Nah, sepertinya hari ini kita alami sekalian bahwa puasa kita adalah bagian dari cara kita untuk mengasingkan diri kita menjadi manusia baru itu. Apalagi sekarang ini ditambah dengan COVID-19, sebuah wabah mendunia. Wabah ini kemudian orang yang biasanya hiruk pikuk di keramaian, maka untuk bisa memutus penyebaran dari virus COVID-19 ini, maka setiap orang tidak boleh lagi seenaknya sendiri lalu lalang di jalanan, maka yang disebut dengan harus menjaga jarak physical distancing di antara kita. Nah, itu adalah salah satu cara bagi sebuah daerah yang sudah dinyatakan harus lockdown, maka setiap orang harus tinggal di rumah, rela tinggal di rumah, tidak boleh lagi berjumpa dengan orang lain. Orang yang biasanya hiruk pikuk di keramaian, apalagi yang sudah biasa ngopi sore hari sampai malam ya di warung-warung kopi, itu rasanya kalau tinggal di rumah sendirian menjadi tersiksa. Nah, sekali lagi virus corona COVID-19 ini mengajarkan kepada kita agar kita sekalian bertapa diri di rumah saja. Ini menjadi penting. Kenapa? Agar kita sekalian bisa menggali makna kehidupan ini bila kita ingin membangun sebuah peradaban baru, yang peradaban baru ini adalah memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Tidak selama ini bahwa kehidupan itu harus ya dengan sebuah pendekatan materialistik, apapun diukur dengan kekuatan material. Dan itu semua ternyata kata kuncinya adalah untuk merubah, maka dengan cara salah satunya adalah dengan cara puasa, apalagi pada saat COVID-19 seperti ini harus di rumah saja. Maka kita harus merelakan diri kita siap menjadi bagian dari manusia yang tidak lagi menebarkan virus corona ini dengan atau kepada orang lain. Dengan cara apa? Kita harus menjaga jarak, harus kemudian memutus penyebaran itu dengan kita mengendalikan diri kita untuk mengasingkan diri di rumah saja. Ada seorang bankir dari Portugal, Antonio Ferreira namanya, seorang pengusaha, dia memiliki bank sentral Portugal. Beberapa minggu yang lalu beliau itu meninggal dunia positif karena virus COVID-19 ini. Yang kita bicarakan bukan soal kematian dia seorang kaya, tetapi anaknya, seorang putrinya yang dia sayangi itu kemudian ada sebuah kemanusiaan yang beliau sampaikan. Bahwa
bukan soal kematian ayah saya yang saya persoalkan, tetapi ada sebuah nilai kemanusiaan yang harus kita ambil. Yang selama ini manusia menghirup udara dengan bebasnya tanpa pernah menghitung berapa nilai dan harga dari udara yang ia hirup itu. Meski dia seorang kaya, banker yang luar biasa, tetapi si anak ini kemudian menyampaikan, bapak saya meninggal karena tidak lagi bisa menghirup oksigen masuk ke dalam paruh-paruhnya itu. Yang selama ini ia nikmati, tidak pernah bayar ayah saya terhadap oksigen yang diberikan oleh Tuhan itu. Maknanya anak-anakku sekalian, bapak ibu sekalian, bahwa selama ini manusia ya telah disiapkan oleh Allah untuk hidup di dunia ini dengan menghirup udara segar, oksigen yang kita terima itu. Ternyata kata kuncinya pada saat corona ini, ternyata oksigen menjadi barang yang sangat mahal bagi orang yang kena COVID-19 itu. Kenapa? Karena tidak bisa lagi menghirup udara, tidak bisa masuk ke paruh-paruhnya, sehingga dia kemudian tidak bisa menjadikan udara bagian dari oksigen yang memberikan kekuatan pada dia. Hanya tidak bisa bernafas paru-parunya, maka meninggallah dia. Oleh karena itu, mari dalam kesempatan yang berbahagia ini kita jadikan bahwa puasa bagian dari memperbaiki diri kita untuk menjadi manusia yang baru, manusia yang telah memikirkan untuk kepentingan diri kita, juga kepentingan orang lain. Itulah yang disebut dalam Islam adalah ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan penyakit wabah ini dan kita sekalian akan bisa hidup normal sebagaimana biasanya. Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.